Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa nanti di akhirat setiap manusia akan memikul amal perbuatannya sendiri dan tak akan memikul amal perbuatan orang lain. Memikul amal perbuatan itulah yang digambarkan oleh Allah la insanin, setiap manusia, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, pandai tak pandai, bergelar tak bergelar, berjawatan tak berjawatan, semua tanpa terkecuali akan membawa amal perbuatannya, mula daripada dia taklif baligh sampai dia inna wa inna ilaihi raji'un. Mau 40 tahun, mau 30 tahun, mau lebih daripada itu, tak ada seorang pun yang akan bawa perbuatan orang lain kecuali perbuatan dirinya sendiri. Mahu dia dihormati di dunia atau dihina di dunia, mahu dimaki di dunia atau dipuji di dunia, nanti akan bawa dia punya amal sendiri. Mahu famous atau tak famous, tak ada kecuali. Oh, saya keturunan fulan, tak mungkin kot bawa amal. Masih mau siapapun dia, mahu berketurunan mulia, mahu tidak berketurunan mulia, mahu apapun juga, semua akan bawa dia punya amal. Waktu itu dah tak ada lagi guna la gelaran, wala keturunan, wala bangsa, wala apa. Hanya amal perbuatannya akan menentukan nasib seseorang itu. Wa kullu insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, kami akan tetapkan kepada dia, ta'irahu, segala apa yang dia buat, fi unuqih, pada lehernya akan dipikul sendiri. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, setiap manusia alzamnahu, kami tetapkan, ta'irahu, segala apa yang dilakukan olehnya, baik itu perbuatan berupa lisan, perbuatan anggota tubuh badan, segala perbuatannya kami tetapkan, kami ikat fi unuqih, pada lehernya. Al-unuq, leher sini. Gambarannya adalah, oleh karena setiap manusia itu akan membawa amal perbuatannya. Amal perbuatan akan dibawa oleh setiap hamba. Simbolik orang ketika membawa sesuatu, kalau membawa sesuatu berat, itu dipikul di atas lehernya. Maka gambarannya pada ayat ini, setiap orang akan membawa amal perbuatannya, umpama seseorang yang sedang membawa barang yang berat dipikul pada lehernya. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba. Orang yang membawa nanti di hari kiamat, orang yang membawa amal perbuatannya, yang perbuatan itu berat, dia tak mampu nak bawa perbuatan dosanya, dia akan tetap akan pikul, tak ada siapa yang akan memikulnya walaupun kerabatnya sendiri. Wa humiluna auzarahum, mereka nanti di hari kiamat akan memikul dosa-dosa mereka. Wa yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, mereka akan membawa amal perbuatan mereka yang berat, dan amal perbuatan orang lain yang berat akan dipikul juga olehnya. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa nanti di akhirat setiap manusia akan memikul amal perbuatannya sendiri dan tak akan memikul amal perbuatan orang lain. Memikul amal perbuatan itulah yang digambarkan oleh Allah la insanin, setiap manusia, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, pandai tak pandai, bergelar tak bergelar, berjawatan tak berjawatan, semua tanpa terkecuali akan membawa amal perbuatannya, mula daripada dia taklif baligh sampai dia inna wa inna ilaihi raji'un. Mau 40 tahun, mau 30 tahun, mau lebih daripada itu, tak ada seorang pun yang akan bawa perbuatan orang lain kecuali perbuatan dirinya sendiri.
Mahu dia dihormati di dunia atau dihina di dunia, mahu dimaki di dunia atau dipuji di dunia, nanti akan bawa dia punya amal sendiri. Mahu famous atau tak famous, tak ada kecuali. Oh, saya keturunan fulan, tak mungkin kot bawa amal. Masih mau siapapun dia, mahu berketurunan mulia, mahu tidak berketurunan mulia, mahu apapun juga, semua akan bawa dia punya amal. Waktu itu dah tak ada lagi guna, la gelaran, wala keturunan, wala bangsa, wala apa. Hanya amal perbuatan yang akan menentukan nasib seseorang itu. Wa kullu insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, kami akan tetapkan kepada dia, ta'irahu, segala apa yang dia buat, fi unuqih, pada lehernya akan dipikul sendiri. Kemudian apa buktinya? Wa ukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Apa yang dia pikul daripada amalnya itu, nanti di hari kiamat dia akan melihat, kami akan keluarkan untuknya di hari kiamat kitaban, kitab apa itu? Ya, kitab amal tadi itu yang dipikul itu. Yalqahu mansyura, akan didapati kitab itu terbuka. Dah tak perlu ada orang buka dah, خلاص maftuh. Kitaban yalqahu mansyura. Allah berfirman, iqra kitabak, baca kitab kamu ini. Yang catatkan malaikat, yang suruh catatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan baca kitab yang aku catat. Lah, kitabak, kitab kamu yang catat, kamu yang isi, kamu yang memenuhi isi laporan semua dalam kitab ini, kitab kamu. Iqra kitabak kafa binafsika alayka al-yawma binafsika al-yawma alayka hasiba. Ini kitab kamu yang akan menghisap kamu juga, yang akan menanggung kamu juga. Kata ulama mengatakan kitab itu kalau mau digambarkan, penanya adalah itu badan, dakwatnya kita punya ludah. Maknanya semua yang kita ucap tercatat di situ. Jadi yang ada dalam kitab itu kita mengisi. Laporan itu bukan audit untuk nak menghisap syarikat orang lain, nah, audit untuk dirinya sendiri. Dia yang tulis, dia yang report, dia yang isi. Maki orang, umpat orang, komen Facebook orang, guna TikTok orang, fitnah orang, walhasil semua yang dia buat daripada perbuatan. Pandang orang dengan pandangan hina, buruk sangka pada orang, wah, semua yalqahu mansyura, semua termaktub. Sehingga dikatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab tak ada yang miss, yang kecil apatah lagi yang besar. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua amalan yang kecil apatah lagi yang besar, mustatar, maktub. Kita memang tidak tulis dengan tangan, yang tulis dengan tangannya adalah malaikat, tapi malaikat itu catat apa yang kita buat, apa yang kita kata. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak melafaz satu lafaz kecuali malaikat akan catat. Jadi kitab yang akan kita terima nanti semua adalah hasil kita punya amal. Tengok dekat Facebook wala, tengok laman web yang tak elok kamu, kul maktub. Jadi kalau seseorang itu akan ingin melihat bagaimana dirinya dipantau sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala pada amal perbuatannya, dia akan hisab untuk tidak melakukan perbuatan yang dia akan menanggung malu dan resiko bila terima kitab nanti di hari kiamat nanti. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kamu, cukup bagi kamu hari ini, yang di hari kiamat, 'alaika hasiba, akan hisab ke atas diri kamu sendiri. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa mendapat hidayah maka dia telah mendapat hidayah untuk dirinya sendiri.
Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, yang sesat dia telah memilih kesesatan untuk dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tiadalah seorang yang berdosa akan menanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa ma dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba. Seseorang akan memanggil yang membawa dosa yang begitu banyak dan berat, memanggil orang lain untuk membawa dosa-dosanya, maka tiada sesiapa yang akan memikul dosa tersebut walaupun yang dipanggil itu ahli kerabatnya sendiri. Wa in tadu muthqalatun, orang yang berat membawa dosanya nanti di hari kiamat memanggil ila himliha, tolong bawa dosa saya, tolong bawa dosa. Oh, siapa nak bawa dosa orang? La yuhmaluhu minhu syai'un, tak ada orang yang akan datang memikul dosa hatta satu, walau kana dha qurba, walaupun kerabatnya, anaknya, wala pasangannya. Macam dulu itu apa namanya, ada orang buat saja, nanti di akhirat aku tanggung dosa. Tak tanggung dosa. Emang you akan punya hari kiamat untuk atur tanggung dosa orang lain? Faham tuh? Kadang-kadang kawan dengan kawan kan, cuma kita buatlah tak apalah. Saya takut dengan dosa apa? Dosa you aku tanggung. Dosa you aku tanggung. Wah, budak yang ngotot, okelah kalau aku tanggung dosa aku buat. Oh lagi, la haula wala quwwata illa billah. Yang harus percaya dengan kata orang yang tanggung dosa itu siapa? Tak ada orang tanggung dosa orang lain. Ada orang tanggung dosa orang lain kalau dia melakukan satu perbuatan dengan tujuan diikuti oleh orang lain, maka dia akan tanggung dosa dirinya dan dosa orang yang ikut dengannya. Itulah dimasukkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahmiluna athqalan ma'a athqalihim. Mereka akan membawa dosa dan dosa orang lain yang ikut kepadanya, sebab dia mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Ini yang promote dosa. Dengan demikian orang yang dia iklankan hal perkara yang batil, baik itu iklan dalam TikToknya, dalam IG-nya, kalau yang diiklankan perkara yang batil, dia akan tanggung dosa batil yang dia lakukan, dan dia akan tanggung dosa orang lain yang dipromosikan perkara yang batil. La ilaha illallah. Nak tanggung dosa sendiri pun dah berat, nak tanggung dosa orang. Faham dong? Wala taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengadab satu kaum kecuali kami utuskan di tengah-tengah kaum tersebut seorang rasul. Rahmat Allah tidak mengadab satu kaum kecuali diutus tengah-tengah mereka rasul sebagai hujjah dan bukti. Oleh sebab itu di antara syarat at-taklif bulughud dakwah. Orang itu mendapat arahan untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kalau sampai kepada mereka dakwah. Mereka adalah orang ada akal, ada pendengaran, ada melihat, dan sampai kepada mereka ad-dakwah, yakni sampai kepada mereka dakwah yang dibawa oleh para anbiya atau juga oleh para penerus para anbiya untuk menyampaikan. Kalau kawasan tak sampai dakwah, maka tidaklah akan dijatuhi hukuman, karena Allah tidak akan menghukum seseorang kecuali sudah ada hujjah dan bukti terhadap orang tersebut. Wa idza aradna nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan satu negeri, maka kami perbanyak orang-orang yang melakukan kerosakan. Mutrafiha, orang-orang yang kaya, orang-orang yang menyediakan facility untuk melakukan kerosakan dan kefasikan. Bila kefasikan itu sudah merajalela, maka fadamarnaha tadbira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Bila itu adab akan turun, bila maksiat lebih mendominasi berbandingkan kepada taat.
Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, anhulaku fina salihun?" Wahai Rasulullah, adakah bala akan turun walaupun di tengah-tengah kami ada orang saleh? Idza kathural khabath, kalau kefasikan, kemaksiatan, dosa lebih mewarnai, lebih banyak daripada ketaatan, ya, bala akan kena, bukan hanya kepada yang berbuat taat, bukan hanya kepada yang berbuat dosa, hatta kepada yang berbuat taat pun juga akan kena. Masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya zaman dosanya lagi banyak atau banyak taatnya? Amarna mutrafiha aktsarna, ya, kami memperbanyak orang-orang yang melakukan perbuatan fasik. Di antaranya adalah orang-orang yang menggunakan harta bendanya untuk melakukan perbuatan fasik, bukan hanya judi, bukan hanya riba, tapi dia promote melalui iklannya, ya kan, melalui promosinya dengan hal perkara-perkara yang batil, dengan filmnya, dengan film yang batil, dengan apa saja, walhasil digunakan untuk hal-hal yang fasik. Maka turunlah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam ahlakna minal qurun min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Rabbal alamin ya rahmanu ya rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin